Selamat malam, para pemirsa yang saya cintai. Malam ini, kita tidak membahas politik, tapi panggung kehidupan yang jauh lebih besar alam semesta. Lihat sekeliling, kucing, pohon mangga, bunga mawar, semua makhluk hidup dengan peran uniknya. Tapi panggung kehidupan tak hanya diisi makhluk hidup. Ada unsur-unsur tak hidup yang menjadi fondasi kehidupan, meski sering luput dari perhatian. Unsur-unsur ini tidak tumbuh atau bernapas, tapi tanpanya, kehidupan tak akan ada. Mereka adalah pahlawan tak terlihat yang menopang segalanya. Bayangkan rumah megah tanpa fondasi, begitulah pentingnya unsur tak hidup di alam. Tanpa mereka, cerita kehidupan tak akan pernah dimulai. Malam ini, kita akan mengungkap peran mereka dalam menjaga keseimbangan bumi. Mari kita pahami lebih dalam, agar kita bisa lebih menghargai rumah kita bersama. Ini bukan sekadar pelajaran IPA, tapi perjalanan untuk mencintai bumi. Siap? Mari kita mulai perjalanan ini. Ikuti saya menelusuri rahasia para pahlawan tak terlihat ini. Apa itu unsur tak hidup? Dalam sains kita menyebutnya unsur abiotik. Abiotik berarti tidak hidup. Semua komponen tak hidup di ekosistem. Contohnya cahaya matahari, air, udara, tanah, suhu, dan angin. Mereka tidak bernyawa, tapi sangat menentukan kehidupan. Tanpa matahari, bumi gelap dan beku. Tanpa air, semua makhluk mati kehausan. Unsur abiotik adalah syarat utama kehidupan. Mereka bukan sekadar latar belakang, tapi bagian inti dari sistem alam. Setiap unsur abiotik punya peran spesifik yang tak tergantikan. Mereka bekerja sama menciptakan kondisi ideal bagi kehidupan. Memahami unsur abiotik adalah kunci memahami cara kerja alam. Mari kita lihat peran penting mereka satu persatu. Mari kita bedah peran para pahlawan abiotik. Matahari sumber energi utama. Tanpa cahaya, tumbuhan tak bisa fotosintesis, rantai makanan pun runtuh. Air, sumber kehidupan. Tubuh kita, tumbuhan dan hewan sangat bergantung pada air. Air melarutkan nutrisi, mengatur suhu dan membentuk habitat. Udara campuran gas yang vital. Oksigen untuk bernapas, karbon dioksida untuk fotosintesis. Tanpa udara, makhluk hidup tak bertahan lama. Tanah bukan sekadar tempat berpijak, tapi rumah bagi mikroorganisme dan sumber nutrisi tumbuhan. Kualitas tanah menentukan jenis tumbuhan dan hewan yang bisa hidup di suatu tempat. Semua unsur ini saling terhubung, membentuk ekosistem yang seimbang. Tanpa salah satu, kehidupan terganggu. Sekarang, mari kita fokus pada trio abiotik paling fundamental. Matahari, air, dan udara, tiga unsur abiotik paling vital. Matahari reaktor energi yang menggerakkan semua proses di bumi. Tanpa panasnya, air membeku, kehidupan mustahil. Panas matahari menggerakkan siklus air dan cuaca. Air pelarut universal, menstabilkan suhu dan vital untuk proses biologis. Air memungkinkan nutrisi bergerak dan kehidupan berkembang. Udara atmosfer yang melindungi dan menyediakan oksigen serta karbon dioksida. Lapisan ozon menyaring radiasi berbahaya, atmosfer melindungi dari meteor. Ketiganya saling berinteraksi. Matahari menguapkan air, uap membentuk awan, angin membawa hujan ke daratan. Siklus ini memastikan air tersebar merata di bumi. Tanpa sinergi mereka, kehidupan tak akan bertahan. Sekarang mari kita bahas unsur abiotik lain yang tak kalah penting. Siap? Lanjut. Tiga unsur abiotik lain, tanah, suhu, dan angin. Tanah hasil pelapukan batuan dan bahan organik, kaya nutrisi, tempat tumbuhan tumbuh. Suhu menentukan makhluk hidup yang bisa bertahan di suatu tempat. Setiap makhluk punya rentang suhu ideal. Suhu memengaruhi metabolisme dan aktivitas makhluk hidup. Angin, udara bergerak yang membantu penyerbukan penyebaran biji dan memengaruhi cuaca. Angin juga bisa menyebabkan erosi tanah. Ketiganya saling memengaruhi, tanah gelap menyerap panas, angin mengikis tanah, vegetasi memperlambat angin. Semua unsur ini membentuk ekosistem yang dinamis. Perubahan pada satu unsur bisa berdampak besar pada yang lain. Sekarang mari kita lihat hubungan antara unsur abiotik dan biotik. Simak baik-baik. Ekosistem terdiri dari dua sisi, abiotik dan biotik. Abiotik unsur tak hidup seperti air, tanah, udara, suhu, cahaya, dan angin. Biotik semua makhluk hidup, bakteri, tumbuhan, hewan, manusia. Abiotik tidak tumbuh, tidak bernapas, tidak bereproduksi, tapi menyediakan kondisi hidup. Biotik tumbuh, bernapas, makan, berkembang biak, dan beradaptasi. Keduanya saling memengaruhi. Contoh, sedikit air di gurun hanya kaktus yang bertahan. Hutan lebat menjaga kelembaban dan mencegah erosi. Cacing tanah menyuburkan tanah. Hubungan timbal balik ini menjaga keseimbangan ekosistem.
Lalu, apa peran kita dalam menjaga keseimbangan ini? Mari kita bahas. Keseimbangan alam sangat rapuh. Gangguan pada unsur abiotik bisa merusak seluruh ekosistem. Polusi air, udara, dan tanah akibat ulah manusia berdampak luas. Menjaga unsur abiotik adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari hal sederhana tidak membuang sampah sembarangan, hemat air dan listrik, menanam pohon. Menghargai unsur abiotik berarti menghargai kehidupan. Mari jadi penjaga bumi, agar kehidupan terus berlanjut indah dan seimbang. Terima kasih, sampai jumpa di catatan berikutnya.